Dahulu kala di Jawa Timur berdiri kerajaan yang makmur dan sejahtera. Kerajaan itu bernama Daha yang dipimpin oleh Raja Kertamarta. Raja Kertamarta memiliki 2 anak gadis yang cantik. Namanya adalah Candrakirana dan Dewi Galuh. Hidup Candrakirana dan Dewi Galuh yang berada dalam lingkungan istana serba berkecukupan dan bahagia. Berbeda dengan Dewi Galuh, Candrakirana telah memiliki tunangan. Tunangannya ialah seorang putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Di suatu pagi yang indah, Raden Inu Kertapati pergi berkunjung ke kerajaan Daha. Selamat pagi Raja Kertamarta. Wah, Raden Inu, selamat pagi. Ini calon istrimu, Candrakirana bersama saudarinya Dewi Galuh. Selamat pagi Candrakirana, selamat pagi Dewi Galuh. Selamat pagi Pangeran Inu. Aku ke kamar saja, permisi. Dewi Galuh pergi ke kamarnya dengan rasa iri terhadap pertunangan antara Candrakirana dan Raden Inu. Wahai putri, mengapa raut wajahmu nampak kesal? Mengapa selalu saudariku yang lebih beruntung daripada diriku? Apa aku tidak layak bersanding dengan Pangeran Inu? Lantas apa yang ingin kau lakukan untuk mengobati rasa iri yang ada di dalam dirimu? Entahlah. Ubahlah Candrakirana menjadi sesosok yang menjijikan, wahai putri. Pergilah engkau ke rumah dukun sakti yang dapat melakukan hal itu. Apapun akan kulakukan untuk memberi luka di hatiku. Entah apa yang ada dalam benak Dewi Galuh sehingganya terkecoh oleh ide sang dayang. Namun, demi mengobati rasa iri tersebut, Dewi Galuh gelap mata dan bergegas menuju dukun sakti sambil membawa sekantung emas. Ada apa gerangan yang membawamu kepadaku? Ubah saudariku, Candrakirana menjadi sosok yang menjijikan. Dengan sekantong emas ini, aku perintahkan engkau mengutuk saudariku. Baiklah, akan kulakukan. Dewi Galuh pun mengajak Candrakirana pergi ke tempat yang jauh dari pandangan mata orang-orang, agar apa yang ia rencanakan dapat terlaksanakan dengan baik. Hah? Siapa kamu? Mbak, mengapa ada dirinya di sini? Ini mungkin akan jadi pesan selamat tinggal dariku, selamat menderita seperti apa yang aku rasakan. Aku kutuk dirimu menjadi keong mas. Candrakirana yang telah menjadi keong mas pun dibuang ke sungai oleh Dewi Galuh. Siang hari dikala seorang nenek mencari ikan, dirinya menemukan sesuatu yang belum pernah sebelumnya ia lihat. Benda apa ini? Aku belum pernah melihat keong berwarna emas sebelumnya. Nenek itu membawa keong emas jelmaan Candrakirana ke tempat tinggalnya. Ia merawat keong tersebut dan menaruhnya ke sebuah wadah. Tanpa sepengetahuan nenek, di pagi hari keong emas berubah menjadi sesosok manusia lagi, yaitu Candrakirana. Hingga di siang hari, Sudah siang, saatnya aku pulang untuk mengisi perut. Siapa gerangan yang memasak makanan ini? paginya nenek kembali mencari ikan di sungai. Ketika pulang, kembali lagi tersaji makanan untuk dirinya. Karena penasaran, sang nenek kembali pulang lebih awal. Nenek pun mengendap-endap memasuki dapur. Siapa dirimu, wahai gadis cantik? Aku Putri Candrakirana, asal Daha, Mbok. Apa yang terjadi dengan dirimu, nak? Candrakirana menceritakan apa yang terjadi kepadanya dan mengatakan bahwa kutukan ini akan berakhir apabila ia bertemu oleh sang tunangan, Pangeran Inu.
Entah kapan kutukan ini akan berakhir. Bersabarlah nak, yakinkan dirimu akan ada keajaiban yang akan datang. Sementara itu, di kerajaan Daha, Raja mengetahui bahwa Chandra Kirana menghilang. Kemana perginya putriku? Kalian yang seharusnya tahu kemana ia pergi. Maafkan kami Raja, kami tidak mengetahui di mana perginya Chandra Kirana. Raja Kertamarta memanggil Raden Inu untuk mencari di mana putrinya pergi. Raden Inu, putriku menghilang. Tolong cari dia dan bawa dengan selamat. Jangan khawatir Raja, akan kucari Chandra Kirana. Pengawal, Ada apa Raden Inu? bersiaplah, kita akan mencari tunanganku, Chandra Kirana. Baik Raden. Mengetahui hal itu, Dewi Galuh pergi ke dukun untuk memberitahu bahwa Chandra Kirana sedang dalam pencarian. Mbak, Chandra Kirana sedang dalam pencarian. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir wahai putri, berikan gelang sakti ini pada Raden Inu. Semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu, Dewi Galuh kembali ke kerajaan untuk memberikan jimat itu kepada Raden Inu. Raden Inu, aku ingin memberikan gelang keberuntungan ini padamu agar kamu bisa menemukan saudariku. Terima kasih Dewi Galuh. Semua sudah siap Raden. Baik, mari kita bergegas. Raden Inu dan pengawal pun memulai mencari Chandra Kirana dengan Raden Inu yang menyamar menjadi rakyat biasa. Namun, mereka menjadi kebingungan saat menentukan arah. Sampai pada akhirnya, langkah mereka terhenti akibat melihat seorang kakek yang lemas duduk di bawah pohon. Apakah kamu baik-baik saja, Kek? Anda terlihat sangat pucat. Aku belum makan selama 3 hari ini, nak. Tak perlu khawatir lagi, aku membawa makanan. Mari dimakan, Kek. Terima kasih, nak. Lalu Raden Inu menceritakan apa yang telah terjadi padanya dalam pencarian. Dan mengatakan pada kakek bahwa ia diberi jimat oleh Dewi Galuh sebelumnya. Tanpa sadar, sang kakek melempar jimat itu ke tanah. Apa itu, Kek? Itu adalah sosok yang ada dalam gelangmu. Tujuannya untuk menyesatkan kalian. Kalian teruslah berjalan. Di sana kalian akan menemukan sebuah desa. Ternyata kakek itu bukanlah orang biasa. Beliau yang tahu bahwa gelang itu adalah jelmaan dukun yang ingin mempersulit perjalanan mereka. Permisi, Nek. Boleh kami meminta air minum? Boleh nak, sebentar. Cak Ayu, tolong bawakan 2 gelas air putih. Chandra Kirana, Pangeran Inu, apa yang telah terjadi padamu? aku dikutuk oleh saudariku, Dewi Galuh, menjadi keong emas. Lalu nenek ini yang menemukanku dan membawanya ke rumah ini. Ya sudah, mari kita pulang dan memberitahu pada Raja apa yang sebenarnya telah terjadi. Ayah, Anakku, kamu tak apa, nak? dia yang mengutukku menjadi keong emas. Apakah kamu sudah tidak waras lagi, Dewi Galuh? Takut akan mendapat hukuman, Dewi Galuh pergi meninggalkan kerajaan. Akhir cerita, Chandra Kirana dan Raden Inu pun menikah dengan bahagia. Dan nenek yang merawat Chandra Kirana pun diboyong ikut ke kerajaan. Rakyat sangat senang mendengar kabar ini. Namun di sisi lain, Dewi Galuh sudah tidak berkabar. Mungkin ini adalah hal yang pantas ia dapat. Tidak ada satupun manusia yang tidak beruntung. Bahkan di hari yang ia sesali sekalipun, ia masih bisa merasakan udara yang bebas meski susah untuk dinikmati. Iri hati adalah noda yang sulit untuk hilang. Bersihkan pikiran, ucapan dan perbuatan, perlahan iri akan menghilang.
percaya pada dirimu bahwa akan ada sinar mentari meski di hari hujan sekalipun.